Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iketut Kuryata MPD, selaku perwakilan guru dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Yang terhormat Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Kutai Timur, Bapak Apoteker Victor Aning Palangda SSI. Yang kami hormati juga Ketua PDIAI Kalimantan Timur, Bapak Nasruddin. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Dan juga yang terhormat pengurus PDIAI Kalimantan Timur, Bapak Noviar. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Dan juga Ketua PC IAI Samarinda, Bapak Eka Siswanto. Selamat datang Pak, selamat bergabung juga. Serta seluruh teman-teman semansa yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di dalam webinar Apoteker Guru Tamu pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk kami para apoteker bisa berbagi informasi ataupun edukasi seputar obat-obatan, dan juga kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian apoteker kepada masyarakat. Izinkan saya, Apoteker Delvi Delaya Busa, sebagai MC yang akan memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara kita pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sementara kita berlangsung. Kemudian yang kedua, sambutan. Ketiga, penyampaian materi dan diskusi. Yang keempat, penayangan video. Yang kelima, foto bersama, dan yang terakhir, penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Iketut Kuryata MPD selaku perwakilan guru dari Sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Kepada Bapak Iketut Kuryata MPD, disilahkan. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada suara yang masuk, karena ada kegiatan juga. Bapak Ibu, videonya agak, kepalanya agak di HP-nya ya pas Pak. Sudah kelihatan ya? Ya. Mbak Delvi ya? Ya, Mbak Delvi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, dan namo buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara sangat berterima kasih atas kegiatan yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kutai Timur. Dan permohonan maaf kami sampaikan kepada panitia dan peserta karena Bapak Kepala Sekolah belum berkesempatan hadir pagi hari ini karena ada kegiatan lain yang bersama dengan waktunya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Ibu yang kami hormati, ada Bapak Ketua IAC PC Kutim dan para ibu guru tamu ya, guru tamu, dan ada Ibu Dea, Ibu Diana, Ibu Nawi. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Dan kami dari pihak SMA Negeri 1 Sangatta Utara sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini, terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 kali ini, di mana ada
pergeseran kebiasaan yang terjadi di bidang ekonomi dan bisnis, tentunya terlebih lagi hubungannya dengan obat-obatan. Jadi dengan kehadiran guru tamu dan penyampaian pemahaman tentang penggunaan obat serta siklusnya dalam peredaran di masyarakat secara online ini kami sangat setuju sekali, dan ini merupakan materi pengetahuan yang sangat baik bagi anak-anak kami, di mana mereka, harapan kami adalah bisa memahami dan bisa mengetahui. Ya, kalau nanti mengetahui kemudian bisa menyampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita cegah bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk instansi-instansi yang terkait yang telah memprakarsai kegiatan ini sehingga anak-anak kami dapat dibimbing untuk lebih memahami tentang informasi-informasi perobatan yang tentunya dalam hal ini ya bukan perobatan yang direkomended, tetapi tentang perobatan-obatan yang tidak direkomended dan itu tersebar di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagi anak-anak kami, manfaatkanlah informasi penting ini sehingga kita bisa bersama-sama dengan departemen-departemen, dengan instansi-instansi lain yang berkepentingan dan yang mempunyai kepentingan dalam hal ini untuk memberikan pencegahan dan penanggulangan, sehingga dengan informasi dari anak-anak itu dapat kita membebaskan masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik dari sisi obat-obatan. Kemudian hal yang lainnya adalah aktivitas yang bergeser dari manual ke online. Tentunya ini akan lebih sedikit mempersulit terjadinya atau inventory kegiatan-kegiatan yang semula mudah kita amati, tetapi sekarang itu lebih tersembunyi lagi karena dia online. Kalau kita tidak rajin-rajin membuka transaksi-transaksi atau informasi transaksi di online. Nah, itu saran kami dari sekolah, dari pihak IAI, terkhusus IAI PC Kutim, itu bisa memperbanyak publish informasi sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan obat-obatan non-recommended dan informasi ekonomi bisnis yang non-recommended juga atau black economy yang akan merugikan anak-anak muda. Dalam hal ini sehubungan dengan peredaran barang-barang terlarang atau obat-obatan yang tidak recommended terhadap anak-anak muda tentunya. Ya, sekali lagi harapan kami adalah lebih banyaklah menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak muda sehingga anak-anak muda bisa berperan aktif dalam hal ini untuk menjadi volunteer dalam penanggulangan obat-obat terlarang ataupun informasi bentuk-bentuk bisnis ekonomi yang hitam, yang tidak baik. Tentunya semua yang berhubungan dengan perapotekeran. Baik, itu Bapak Ibu panitia yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas telah memperkasai kegiatan ini untuk anak-anak kami dan guru-guru kami, dan semoga manfaatnya sangat besar nanti, minimal untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar tentunya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata atau persiapan yang kurang berkenan, dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta bermanfaat. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan, namo buddhaya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Suryata MPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan diberikan sambutan oleh Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Kutai Timur, sekaligus yang akan membuka acara kita pada pagi ini kepada Bapak Apoteker Victor Aning Palangda SSI, disilahkan. Tes. Terima kasih untuk moderator Saudara Delti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sangatta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketut Suryata MPD. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sangatta Utara, yang juga berkenan hadir pada saat ini. Yang terhormat kepada rekan sejawat pengurus daerah, dalam hal ini Bapak Noviar dan Ibu Reni, yang juga berkenan untuk hadir di dalam kegiatan kami pada hari ini. Yang terhormat rekan sejawat, Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Samarinda, Apoteker Bapak Eka, yang juga berkenan bergabung bersama kami pada saat ini. Serta yang saya banggakan, teman sejawat apoteker sebagai guru tamu nantinya, dan juga adik-adik siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sangatta Utara sebagai peserta pada kegiatan pada hari ini. Pertama-tama tentu kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih boleh berjumpa dan menyelenggarakan kegiatan guru tamu yang dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Peringatan World Pharmacy Day atau WPD setiap tanggal 25 September yang dimulai sejak tahun 2019. Jadi kegiatan pada hari ini masih masuk dalam rangkaian memperingati Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacy Day. Lalu dijadikan momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker pada dunia agar pasien dan masyarakat mendapat manfaat terbesar ketika mereka mengakses obat maupun teknologi kesehatan. Tema WPD tahun 2020 adalah Transforming Global Health, merujuk pada transformasi pelayanan, karya maupun pengabdian apoteker dalam menerjemahkan praktik farmasia. Perkembangan teknologi berpengaruh besar di dunia farmasi, termasuk menciptakan tren baru untuk mendapatkan obat beserta informasinya secara online. Hal ini harus diwaspadai oleh apoteker, mengingat belum ada sertifikasi pelayanan obat maupun informasi secara online, sehingga aksesnya tidak menutup kemungkinan masyarakat mendapat dampak yang berbahaya karena ketidaktahuan atau misinformasi. Pada peringatan WPD tahun 2020 ini, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengajak kepada semua anggotanya untuk memberikan edukasi
yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan guru tamu pada saat ini, di mana sasarannya adalah kelompok pelajar setingkat SMA, agar masyarakat nantinya terhindar dari dampak yang tidak diinginkan ketika mengakses informasi maupun teknologi kesehatan secara online. Kami melakukan kegiatan ini dilakukan secara online untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga kegiatan bersama hari ini akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Teriring ucapan terima kasih dan apresiasi yang besar dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Kutai Timur terhadap perhatian, kesediaan, dan fasilitas yang diberikan baik dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan terlebih dari pihak sekolah, dalam hal ini Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sangatta Utara, melalui Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya dan murid-murid, sehingga kegiatan pada hari ini boleh terlaksana. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terjadi selama kegiatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya sekaligus akan membuka kegiatan guru tamu ini secara resmi dengan mengucapkan semoga kegiatan guru tamu pada hari ini dapat terlaksana dalam pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Silakan saudari moderator. Baik, terima kasih Bapak Apoteker Victor Aning Palangda SSI yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyampaian materi. Namun sebelumnya kita akan menerima pengantar sedikit mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga seputar apoteker wilayah kerja. Itu akan disampaikan oleh Apoteker Dea Ristia Ananda Esfam. Kepada Apoteker Dea Ristia Ananda Esfam, disilahkan. Ya, terima kasih kepada Apoteker Delti Delaya Busa telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan mungkin sedikit tentang pengantar pagi hari ini kepada adik-adik semua. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada adik-adik semua ya. Salam sehat kepada Bapak Iketul Priyata. Saya ucapkan juga salam sehat Pak. Kemudian saya ucapkan salam sehat kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur, kemudian kepada Bapak Ketua Ikatan Apoteker Pengurus Cabang Kutai Timur, serta seluruh pengurus Ikatan Apoteker Kutai Timur, serta teman-teman sejawat sekalian. Adik-adikku sekalian, terima kasih ya sudah bergabung di Zoom dari Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kutai Timur, di mana pada kegiatan ini merupakan rangkaian dari World Pharmacist Day yang diperingati setiap tanggal 25 September. Nah, pada tema tahun ini yaitu adalah cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Sebelumnya, mungkin adik-adik semua ada yang sudah kenal tentang profesi apoteker, ada yang mungkin baru mendengar apa sih itu apoteker gitu. Nah, jadi pada hari ini kakak akan sedikit memperkenalkan apa sih itu apoteker. Mungkin sudah lihat wajah-wajahnya di sini, ada beberapa
contoh-contoh orang hebat, apoteker hebat di sini. Nah, apoteker adalah pada di UU Kesehatan, apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian, di mana apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah melalui proses pendidikan keprofesian dan telah disumpah dan telah menerima sumpah sebagai profesinya apoteker. Nah, jadi adik-adik yang ingin menjadi apoteker harus melalui proses pembelajaran di pendidikan Trasta 1 farmasi yang kemudian dilanjutkan kepada studi profesi apoteker. Sebenarnya setelah profesi apoteker kita masih punya studi-studi yang lain. Mungkin nanti adik-adik jika benar-benar penasaran tentang apoteker, tentang farmasis itu apa, bisa langsung ditanyakan kepada apoteker atau mencari tahu sendiri di berbagai sumber informasi yang telah ada ya. Kemudian apa sih sebenarnya ruang kerja apoteker? Kok kayaknya apoteker itu ada yang baru dengar, ada yang mungkin sudah dengar ya. Bidang kerja apoteker sendiri itu banyak sekali. Jadi adik-adik sendiri mungkin kalau yang paling bisa ditemui adalah apoteker yang ada di komunitas, yaitu di apotik. Nah, di mana apoteker akan memberikan somedikasi farmasi dan pelayanan farmasi di apotik. Nah, bidang kerja farmasi atau apoteker itu banyak sekali adik-adik. Jadi tidak melulu di apotik ataupun rumah sakit. Jadi bisa menjadi pharmapreneur, bisa ada di industri farmasi, ada di pabrik jamu, di pedagang besar farmasi, kemudian tentu saja instalasi seperti apotik, rumah sakit, puskesmas, klinik. Kemudian, apoteker juga bisa menjadi seorang akademisi, baik sebagai guru di sekolah menengah kesehatan, sekolah menengah farmasi, D3 farmasi, ataupun di perkuliahan. Kemudian, apoteker juga bisa menjadi ASN, karena kebutuhan ASN terhadap apoteker tiap tahun sangat meningkat. Kemudian, sebagai jenjang di dunia militer, di TNI, Polri, nah, apoteker juga bisa berada di rumah sakit militer. Kemudian apoteker juga bisa menjadi seorang peneliti karena apoteker memiliki suatu semboyan yaitu lifelong learner, yaitu belajar kita seumur hidup, Dek. Jadi kita bisa menjadi seorang peneliti juga. Nah, di mana pada kondisi pandemi seperti ini, teman-teman di dunia industri farmasi berusaha terus mengembangkan obat-obat untuk mengatasi pandemi yang telah berlangsung ini ya adik-adik. Sudah dengar bagaimana sih, kapan sih ketemu bisa ditemukan vaksinnya, obatnya dari COVID-19 ini. Nah, ini teman-teman atau apoteker telah yang di bagian peneliti, riset and development sedang berjuang untuk memperoleh dan meneliti hingga menghasilkan produk jadi bisa membantu dalam mengatasi pandemi di dunia kita nih. Oke. Selanjutnya saya ingin memastikan bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang obat lain apoteker. No one knows more about medication than farmasis. Jadi yang perlu kita ingat adalah farmasis adalah garda terdepan dalam pengawalan obat. Nah, kemudian mungkin tadi kakak sudah menyinggung tentang bagaimana apoteker menjadi seorang peneliti research and development. Kita bisa melakukan pengujian hingga mendapatkan obat baru. Jadi proses pembuatan obat baru sendiri itu bagaimana sih? Mungkin kok bertanya-tanya ya, vaksin kok lama dapatnya, obat kok lama ya dapatnya gitu. Kok belum ada obat ditemukan. Nah, proses yang sangat panjang sebenarnya ada di dalam pembuatan obat baru. Nah, jadi bagaimana sih proses pembuatan obat baru? Pembuatan obat baru sendiri dimulai dari kita memiliki apa yang jadi masalah atau ide. Jadi sebagai contoh adalah pada kasus COVID-19. Jadi kita memiliki ide untuk, oh ya, kita harus menemukan obat dengan tujuan menyembuhkan pada pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian selanjutnya apa sih? Banyak sekali rangkaian. Mungkin bisa dilihat ular seperti ular tangga ya, Dek ya. Mungkin kelihatannya rumit, tapi sebenarnya dalamnya lebih rumit lagi, lebih terdapat banyak hal-hal. Jadi mungkin adik-adik yang sudah belajar tentang kimia, fisika, biologi,
benar-benar harus perhatikan banget baik-baik deh, apalagi yang ingin menjadi seorang apoteker harus benar-benar kuat di bidang kimia, fisika, nah dan juga mungkin tambahannya biologi mungkin ada beberapa. Nah, berawal dari ide atau permasalahan kita akan memperoleh apa sih pengembangan tentang molekular obat, kemudian rangkaian dari penentuan zat aktifnya sendiri dengan tujuan pengobatan itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat ada fase 1, 2, 3. Apa sih Kak itu fase 1, 2, 3? Jadi pada fase 1 itu kita bisa lihat ada bisa melihat dari sintesis of compound, itu kita ada proses screening, uji coba. Nah, di dalam sini akan terlibat deh proses-proses kimia, fisika, biologi, bahkan pada perkembangan ilmu farmasi yang lebih lanjut, kita mengarah kepada in silico. In silico yaitu melakukan proses screening zat baru melalui proses komputasi. Jadi kita ada proses komputasi melalui molecular docking. Nanti mungkin adik-adik yang ingin lebih tahu lanjut akan ada pelajaran terkait itu. Kemudian selanjutnya kita menuju ke praformulasi. Di praformulasi ada formulasi juga di mana kita setelah menemukan itu setelah kita hasil screeningnya kita bisa menentukan sediaannya bagaimana, bahan bakunya bagaimana, metodenya bagaimana, ini buatnya dikasih bahan tambahan apa. Jadi mungkin terkesan ini obat itu kayak langsung jadi, langsung diminum aja. Tapi di dalam situ, dalam pembuatannya sangat rumit dan membutuhkan banyak sekali formulasi. Mohon maaf, Apoteker Dea, waktunya 1 menit lagi ya. Oke, siap. Kemudian setelah itu untuk lanjut ke fase di mana studi ke pasien, Dek. Jadi langsung ke pasien, kita di fase-fase selanjutnya kita melakukan uji coba kepada pasien, treatmentnya bagaimana. Setelah itu setelah mendapatkan clinical analysis datanya, apakah hasilnya memiliki efek samping atau tidak. Nah, hasilnya gimana sih? Nah, setelah hasilnya kita tahu benar-benar pasti, dengan hasil yang pasti, setelah itu baru kita bisa mendaftarkan new product itu menjadi suatu obat kepada FDA registration. Nah, dari semua itu baru kita bisa mendapatkan hasil obatnya. Nah, makanya obat-obat yang sekarang digunakan yang sudah ada label registrasinya dari FDA dan tercantum Balai POM-nya, nomor registrasinya itu melalui semua proses dan rangkaian seperti ini. Mungkin sedikit pengantar tentang apoteker dan apa itu obat dan bagaimana prosesnya. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di chat room ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Apoteker Dea atas pengantarnya yang sungguh luar biasa ya. Semoga adik-adik yang mungkin masih bertanya-tanya bisa mengenal apa itu apoteker, bagaimana lingkup kerjanya, dan juga pembuatan obat tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Apoteker Diana Astuti, SSI. Kepada Apoteker Diana Astuti, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para partisipan dan para hadirin yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Yang terhormat Bapak I. Ketut Priyata MPD, selaku perwakilan guru dari Sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Yang terhormat Bapak Apoteker Victor Aning Palangga, SSI, sebagai Ketua PCIAI Kutai Timur. Dan salam hangat dan salam kasih kepada adik-adik yang berbahagia. Halo, tes. Kedengaran? Oke. Iya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan bahwa nama saya Apoteker Diana Astuti. Saya menjabat sebagai
apoteker yang alhamdulillah sekarang sudah bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Sangatta. Bisa menyampaikan materi pada hari ini karena saya pernah berada di posisi adik-adik semua semasa saya SMA, karena saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Jadi kepada Bapak Iketut, saya sangat tersanjung bisa bertemu dengan Bapak pada kegiatan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk materi terkait dagu sibu. Next. Jadi, ya. Dagu sibu. Ya. Dapatkan, bu gunakan, si simpan, dan bu buang. Oke, langsung lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari spanduk yang saya dapatkan di salah satu apotek yang ada di Sangatta. Nah, untuk apa sih ditampilkan gambar ini? Jadi kita bisa fokus pada gambar yang ada dalam garis merah itu ya. Itu merupakan simbol dari program Dagu Sibu ini. Jadi ini merupakan suatu bentuk edukasi kami apoteker Indonesia untuk mengajak masyarakat dalam mengelola obat dari cara mendapatkannya, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Jadi saya harap adik-adik yang mengikuti materi ini bisa ketika nanti berkunjung ke apotek untuk membeli obat, ketika melihat spanduk ini bisa flashback sedikit apa materi yang disampaikan hari ini dan bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, langsung saja. Tadi Dagu Sibu yaitu dapatkan. Ya, bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar? Pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, harus kenali golongan obat terlebih dahulu. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, bahwa obat itu ada yang bisa didapatkan tanpa resep dokter, dan ada juga obat yang bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat yang bisa diperoleh tanpa resep dokter. Nih, saya ada contoh obat-obat yang ditampilkan nanti. Sekaligus saya akan jelaskan golongan-golongan obatnya ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Ya, ini ada obat Promac. Sama ada obat Sanmol. Ya, mungkin adik-adik yang biasanya punya penyakit MAH atau asam. Kak, suaranya termute. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, di sini ada dua macam obat. Ada obat Promac yang mungkin adik-adik biasanya penyakit MAH-nya kambuh atau asam lambungnya naik. Nah, biasa gunakan obat ini kan. Nah, di obat sini bisa dilihat ada lingkaran warna hijau bertepi hitam. Nah, ini merupakan salah satu logo dari golongan obat bebas. Nah, apa sih itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Karena obat ini memiliki zat aktif yang relatif aman dan efek sampingnya pun ringan sehingga bisa diperoleh secara bebas. Nah, terus golongan yang selanjutnya bisa dilihat di kamera ya. Ada obat Combantrin yang biasanya ibunya kenapa sih ini anakku kok makannya sedikit banget ya, mungkin cacingan ya, jadi dikasih minumlah obat ini. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada logo lingkaran berwarna biru dengan tepi berwarna hitam. Ini merupakan golongan dari obat bebas terbatas. Apa maksudnya obat bebas terus terbatas? Ya, obat bebas terbatas pada umumnya merupakan golongan obat keras, tapi dapat didapatkan dengan jumlah terbatas tanpa resep dokter. Biasanya kita bisa menemukannya di apotek.
Ini hanya bisa ditemukan di apotek saja ya teman-teman. Terus untuk obat herbal orang tuanya biasanya suka beli madu, atau neneknya suka obat herbal ketimbang pergi ke dokter dapat obat gitu kan. Ya. Di sini ada golongan-golongan obat herbal. Yang pertama tolak angin. Tolak angin ya. Adik-adik kalau masuk angin pasti biasanya gunakan obat ini. Di sini ada logo bintang 3, lingkaran, dan bertepi hijau. Itu adalah golongan obat herbal terstandar. Terus ada juga yang biasanya minum herbadrink untuk suplemen. Nah, ini termasuk golongan obat jamu. Kemudian obat-obat dengan resep dokter. Biasanya itu hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Jika ada yang ingin membeli obatnya, tentunya harus membawa resep dokter ke apotek atau ke rumah sakit. Kemudian ada lagi golongan narkotik. Nah, ini narkotik ini paling sering disalahgunakan ya. Pada umumnya, narkotik ini tidak bisa dikeluarkan tanpa resep dokter, tapi banyaknya yang masih menyalahgunakan terkait obat ini karena efek ketergantungannya sehingga kecanduan dan menyalahgunakannya. Oke, lanjut. Bagaimana jika beli obat online? Kan sekarang musim pandemi, kita nggak boleh kontak satu sama lain. Harusnya bisa beli obat online dong. Ya, kalau misalkan beli obat online, kita harus memastikan izin edarnya terlebih dahulu. Terus harus memenuhi persyaratan bagaimana cara pembuatan dan distribusi obatnya dengan baik. Kalau beli obat secara online, pastikan sumbernya itu bersumber dari apotek yang memiliki sistem pelayanan online dan apoteknya nyata atau ada. Nah, yang perlu diperhatikan juga ketika mendapatkan obat, kita harus cek dulu kemasannya. Apakah kemasannya dalam fisik yang bagus, nggak ada cacat, nggak rusak. Terus labelnya gimana? Apakah masih bisa dibaca, masih bisa dipahami, tidak luntur, terus izin edarnya. Obat yang dapat legal terdistribusi di Indonesia itu adalah obat yang teregistrasi atau memiliki izin edar dari Balai POM. Terus kita cek juga kadaluarsanya, jangan sampai ketika adik-adik mendapatkan obat ini ternyata kadaluarsanya tinggal 2 hari lagi. Jadi harus dicek ya. Next. Ya, ini bisa dilihat saja ya contoh dari peredaran obat secara online. Yang paling viral itu adalah kosmetik, SP Thailand, misalkan contoh. Banyak produk skincare sekarang yang menarik perhatiannya adik-adik, apalagi yang memutihkan langsung dalam waktu 3 hari. Ya kan? Belum dilihat gimana kemasannya, komposisinya belum dilihat, nomor registrasinya belum dilihat, langsung saja beli dengan harga yang sangat mahal. Kalau seperti itu harus dicek terlebih dahulu. Gimana namanya, kandungannya yang terpenting, izin edarnya lebih penting lagi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Coba kita lihat dari salah satu kosmetiknya ini. Hanya menjelaskan indikasinya saja. Dari nomor registrasi nggak ada. Expirednya nggak ada. Tanggal kadaluarsanya nggak ada ya. Terus komposisinya pun nggak ada. Jangan sampai adik-adik membeli skincare seperti ini ya. Ya, patut untuk kita harus hati-hati dengan peredaran obat seperti ini atau kosmetik. Oke, lanjut. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mendapatkan obat yang benar. Oh iya, untuk mendapatkan obat dengan benar, tentunya kita harus mendapatkannya itu di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat berizin. Kenapa? Karena tentunya ketika adik membeli obat, harus tepat pada gejala yang adik rasakan. Jangan sampai ketika adik sakit kepala, dikasihnya obat apa? Obat mah. Ya kan? Jadi harus perlu adanya informasi yang lengkap, dan itu hanya diberikan oleh apoteker. Dan apoteker bisa dijumpai di beberapa tempat seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat berizin. Sekarang kita akan membahas terkait gunakan obat dengan benar. Nah, ini kita akan sharing sedikit bagaimana cara menggunakan obat dengan benar dengan tanya 5O. 1. Obat ini apa nama dan kandungannya? Kita harus tahu apa nama obatnya dan kandungannya apa. Contoh, Sanmol. Namanya Sanmol, kandungannya paracetamol. Apa khasiat? Yang kedua, obat ini apa khasiatnya?
Apa kegunaannya? Oh, paracetamol untuk mengobati sakit kepala atau demam. Terus yang ketiga, berapa dosisnya? Perlu ditahu juga, jangan sampai ketika anak-anak sakit, dikasihnya dosisnya dosis dewasa, bisa overdosis kan teman-teman? Ya, jadi berapa dosisnya? Misalkan dewasa 500 mg 3 kali sehari, itu sudah tepat. Kemudian yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Apakah dioleskan, diminum, atau diteteskan? Ya, kalau Sunmol tentunya obatnya diminum ya, dengan air putih. Terus yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Nah, kita perlu tahu apa efek sampingnya untuk waspada. Karena kebanyakan ada pasien atau masyarakat yang merasakan dampak dari obat ini, kemudian langsung, loh kok timbul gejala baru? Ya, padahal sebenarnya efek samping dari obat, tapi sebenarnya masih terbilang aman. Akan ada efek samping yang dirasakan ketika menggunakan secara berkepanjangan. Cuman itu masih aman untuk pasien. Ya, ini salah satu cara mudah lagi untuk mengetahui cara menggunakan obat dengan yang baik dan benar dengan memakai istilah makan Indomie. Nama, kandungan, indikasi, dosis, cara menggunakan, dan efek samping. Tentunya pasti adik-adik bakal bisa mengerti gimana cara gunakan obat yang baik dan benar, karena suka makan Indomie kan? Ya, begitu saja ya. Cukup untuk penyampaian saya terkait cara mendapatkan dan menggunakan obat dengan baik dan benar. Saya serahkan ke moderator untuk ke materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Apoteker Diana. Sungguh luar biasa ya penjelasan dan membawa contoh-contoh obat juga yang sering dijumpai adik-adik. Jadi menambah wawasan baru untuk adik-adik tentang obat-obatan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Apoteker Naomi Mari Kerarukan, S-Farm. Kepada Apoteker Naomi Mari Kerarukan, S-Farm, disilahkan. Ya, selamat pagi. Kedengaran suaranya? Iya, kedengaran. Kedengaran. Nah, Apoteker ini akan melanjutkan materi mengenai simpan dan buang obat dengan benar. Jadi, buat adik-adik semua, bagaimana sih cara simpan obat yang benar dan cara buang obat yang benar itu? Jadi, adik-adik bisa lihat di belakang saya, ini tempat penyimpanan obat-obat. Ini salah satunya. Saya jelaskan bagaimana sih pertama obat ini disimpan dengan benar. Jadi obat-obat itu disimpan sesuai dengan petunjuk kemasan yang ada pada obat tersebut. Yang kedua, obat-obat racikan itu bisa langsung ditanyakan ke apotekernya bagaimana cara penyimpanannya. Dan bagaimana sih tempat seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menyimpan obat. Jadi obat itu bisa disimpan di kulkas, di lemari biasa, di wadah bersih, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Perhatikan juga kondisi atau suhu yang dibutuhkan oleh obat tersebut. Contohnya, obat-obat seperti suppositoria. Apa sih suppositoria itu? Suppositoria itu adalah obat yang kita gunakan di daerah anus ataupun dubur. Biasanya disimpan di kulkas. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini harus disimpan di kulkas agar dia tidak meleleh. Nah, kemudian ada vaksin di suhu yang dingin karena rentan terhadap perubahan suhu dan paparan sinar. Sehingga apabila dia terkena paparan sinar, dia bisa merusak komposisi yang ada. Next, hindari dari panas maupun cahaya langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak agar dia tidak tertelan ataupun tidak berdampak bahaya bagi anak-anak apabila tertelan. Kemudian nggak semua obat itu harus disimpan di kulkas. Obat-obat seperti apa sih yang harus disimpan di kulkas? Jadi obat-obat yang disimpan di kulkas adalah obat-obat yang dia itu tidak tahan terhadap suhu panas dan yang
disimpan di ruangan kering atau suhu ruang biasa itu seperti tablet Mohon yang maaf, dia Apoteker Naomi, gambarnya agak gelap ya. Mohon bisa dikondisikan supaya teman-teman bisa sambil melihat. Iya. Terima kasih. Ya. Iya, jadi nggak semua obat itu harus disimpan di kulkas. Dipastikan bahwa kondisi obatnya seperti apa, dia tahan panas atau tidak. Kalau misalkan obat-obat yang nggak disimpan di kulkas itu seperti tablet. Jadi nggak usah disimpan di kulkas, dia stabil di suhu ruang. Itu obat yang disimpan dengan benar. Kemudian, selama masa simpan yang kita harus tahu adalah expired date dan BUD. Apa sih BUD itu? BUD adalah beyond use date. Jadi dia itu adalah masa di mana masa guna obat ketika kita buka kemasan primernya atau kemasannya. Kalau expired date itu kan adalah masa kadaluarsa yang tertera di kemasan. Jadi bisa kita lihat kadaluarsanya itu kapan dari kemasan obat. Sedangkan BUD adalah masa guna obat ketika dia dibuka dari kemasannya. Jadi diperhatikan. Contohnya seperti ini, racikan atau kapsul puyar. Ini harus ditanyakan lagi ke apotekernya. Kapan sih obat ini kita gunakan, seberapa lama jangka waktunya? Contohnya sirup. Sirup itu kan mengandung air. Dia harus kurang dari 14 hari. Ya, kurang dari 14 hari. Kenapa? Dia pada 10.000 hingga 30.000 pasien. Nah, itu akan diamati terus-menerus dan itu ada teknik-tekniknya, Dek. Mungkin kalau misalnya dijelaskan di sini akan panjang sekali penjelasan Kakak. Nah, mungkin nanti kalau misalnya benar-benar tertarik bisa langsung komen aja nanti mencari nomor telepon di chat komentar, nanti bisa Kakak bantu jelaskan, atau adik-adiknya mempersiapkan diri masuk ke kuliah farmasi supaya lebih jelas lagi ya. Oke, mungkin nanti kalau yang kurang puas atau ingin lebih lanjut bisa langsung ditanyakan melalui chatroom, karena ini kalau dijelaskan akan sangat panjang dan mendetail. Bagaimana Apoteker Delty? Iya. Karena banyak teknik-teknik yang bisa digunakan, menggunakan rotari, menggunakan dan sebagainya. Betul sekali. Teknik yang harus dijelaskan. Ya, terima kasih Apoteker Dea. Jadi kurang lebih mungkin emang prosesnya yang panjang, jadi keterbatasan waktu, jadi Apoteker Dea juga tidak bisa menjelaskan secara rinci, namun gambaran umumnya seperti itu ya. Semoga Adik Dio Van Rendra bisa puas, dan kalaupun belum nanti bisa kontak ke Kakak Apoteker Dea ya. Ya, keren sekali Adik Dio ya. Semoga next nanti bisa menjadi generasi garda terdepannya farmasi ya, Dek ya. Amin. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Ade Desi Nur Anissa. Ini pertanyaannya juga berhubungan dengan pertanyaan dari Siva Saukia. Ini mungkin untuk Kakak Apoteker Diana Astuti ya. Pertanyaan dari Ade Desi. Bagaimana dengan obat-obat yang dipakai turun-temurun? Tapi sebenarnya justru obat turun-temurun itu bertentangan dengan kesehatan. Jadi banyak orang yang mempercayai itu. Bagaimana meyakinkan mereka sesuai dengan fakta kebenarannya? Kemudian itu dari Ade Desi dan Ade Siva, ini kurang lebih sama, biar sekalian. Saya mau bertanya, apakah setiap obat yang dibuat selalu bisa menyembuhkan penyakit? Saya punya pengalaman. Keluarga saya sakit, tetapi tidak sembuh, padahal sudah meminum obat secara teratur. Saat dibawa ke dokter, saat dibawa ke obat alternatif, baru sembuh. Mohon silakan Apoteker Diana untuk bisa memberikan penjelasannya. Oh ya. Selamat pagi ya. Terima kasih kepada adik-adik yang antusias untuk bertanya. Berarti antusias tadi untuk mendengarkan materi ya. Ya, tadi dari Desi Nur Anissa sekaligus dengan Syifa ya. Obat
dia bilang gini. Tes. Ya, kepada Adek Desi, bagaimana dengan obat-obat yang dipakai turun-temurun, tapi sebenarnya justru itu bertentangan dengan kesehatan. Sebenarnya obat herbal itu nggak bertentangan dengan kesehatan. Cuma dalam penggunaannya kita perlu memperhatikan jarak penggunaan antara penggunaan obat herbal dan obat kimia. Dan dalam efeknya pun obat herbal ini bukan seperti obat kimia ya. Kalau misalkan obat yang dari dokter itu cenderung memiliki efek yang lebih cepat daripada obat herbal. Jadi obat herbal ini hanya untuk pencegahan. Misalkan untuk suplemen atau sekedar untuk menjaga imunitas tubuh seperti itu. Nah, bertentangan dari segi mananya yang bertentangan? Karena sebenarnya kandungan zat aktif obat itu sendiri disintesis dari tumbuhan. Cuman mungkin dalam obat kimia itu hanya satu zat aktif tunggal. Sedangkan kalau di tumbuhan itu begitu banyak kandungannya. Seperti itu. Yang salah ketika kita mengonsumsi obat herbal, misalkan kita merebus daun jambu, terus 1 jam kemudian kita merebus lagi daun daun belimbing misalkan, daun sirsak. Nah, itu yang salah. Karena kita nggak tahu kandungan di dalam tumbuhan itu begitu banyak. Jangan sampai ketika kita mencampur-campur, terus meminum dalam jangka waktu yang hampir berdekatan, itu bisa menimbulkan toksisitas atau keracunan. Atau bisa menimbulkan adanya komplikasi pada penyakit lainnya, seperti itu. Misalkan kita ada penyakit, karena kita terlalu sering mengonsumsi obat herbal, ramuan-ramuan, dan itu begitu banyak ramuan kita konsumsi, itu bisa jadi kita akan bertambah lagi penyakitnya. Seperti itu, Adik Desi. Gimana dari Adik Desi? Cukup puas? Sebenarnya nggak bertentangan dengan kesehatan ya, cuman untuk penggunaannya pasti selalu kami tanyakan, apakah pasien ini sedang mengonsumsi obat herbal? Nah, kalau iya, kami biasanya menganjurkan untuk tidak mengonsumsi terlebih dahulu obat tradisionalnya, coba untuk mengonsumsi dulu obat dokternya, atau kalau mau dikonsumsi, beri jarak sekitar 4 jam, seperti itu, minimal 4 jam dari konsumsi obat dokter, kalau memang sudah ketergantungan untuk mengonsumsi obat herbal itu. Nah, gimana dari Adik Desi? Terus, oh ya, cukup menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Diana. Selanjutnya dari ini untuk Kakak Apoteker Naomi Marika Rukan ya, dari Ikhlas Zul Amal. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalau dalam kemasan tersebut terdapat registrasi BPOM palsu? Karena saya pernah dengar berita tentang registrasi BPOM palsu. Ini menarik ya pertanyaannya dari Adik Ikhlas Zul. Mohon silakan Apoteker Naomi untuk menjawab. Ya, jadi pertanyaannya tadi bagaimana jika ada nomor registrasi BPOM palsu ya? Ya. Jadi kalau misalkan ada nomor registrasi palsu, adik-adik bisa langsung cek di website BPOM sendiri. Jadi BPOM itu punya website loh untuk kita tahu obat itu telah mendapat izin edar ataupun dia sudah terregistrasi. Jadi adik-adik bisa cek di cekbpom.pom.go.id. Seperti itu. Langsung klik linknya, baru tuliskan nomor registrasi yang ada di kemasan obat yang adik dapat. Kemudian nanti di situ apabila dia ada atau benar resmi terdaftar, dia akan ada obat tersebut. Kalau misalkan tidak ada, biasanya dia tidak terdaftar. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Semoga Adik Ikhlas Zul cukup puas ya dengan jawaban dari Kakak Apoteker Naomi. Selanjutnya pertanyaan dari Adik Melisa Kala Alo. Pertanyaannya, ini untuk
Kakak Apoteker Diana Astuti, apa yang perlu dilakukan agar kita kelebihan dosis dalam mengonsumsi obat dan efek samping apa yang ditimbulkan? Mohon silakan Apoteker. Apa aja yang lihat? Halo, ya, tes, kedengaran ya? Ya, untuk adik yang bertanya, apabila kelebihan dosis itu bagaimana? Nah, itu tergantung lagi dari keracunan apa deh obatnya. Nah, itu juga kalau sudah seperti itu memang harus langsung ke rumah sakit ya. Harus dianjurkan langsung ke dokter. Dan ini biasanya kalau untuk keracunan itu ada antidotum atau obat yang bisa mengatasi dari keracunan obat tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan dan ditindaki oleh dokter yang bersangkutan di rumah sakit. Jadi ketika keracunan langsung saja datang ke rumah sakit. Tapi untuk meminimalisir parahnya keracunan yang dialami, bisa dengan meminum air putih banyak-banyak sambil kita juga mempersiapkan untuk pergi ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi itu solusinya. Kita minum air banyak-banyak supaya bisa menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita dan langsung ditindaki di rumah sakit oleh dokter. Karena akan diberikan antidotum untuk mengatasi keracunan obat yang ada alami seperti itu atau keluarganya. Terima kasih. Terima kasih Apoteker Diana Astuti. Kurang lebih ini karena sangat banyak pertanyaan, jadi kami harus melihat dan mempertimbangkan waktu. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Jadi untuk adik-adik yang mungkin masih banyak pertanyaan, nanti bisa kontak person dari kakak-kakak pematerinya, nanti di-share dan bisa langsung bertanya secara pribadi ya kepada pemateri yang ada. Baik, terima kasih untuk seluruh antusias pertanyaan dari adik-adik SMA Negeri 1 Sangatta Utara dan juga kepada para pemateri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam video edukasi. Kita akan melihat dan menampilkan video edukasi dari PCII Kabupaten Buleleng, yang ini juga merupakan salah satu rangkaian WPD untuk edukasikan kepada masyarakat. Selanjutnya juga ada video TikTok untuk adik-adik bisa lihat. Beli dunia nih. Aduh. Adik kita sebangi apa kan bang? Aduh, bos gade gue ini tuh misi covid gue. Aduh, gue pak kali gue jadi tuh jang bangke. Singkan singgawat ya. Covid tuh nak ada obat nih nawang. Bingung nih radio nih. Terbukti mengobati virus COVID-19. Oh, mengobati COVID? Telah banyak menyembuhkan pasien COVID-19. Banyak pasien sembuh. Aman dan terpercaya. Tuh, aman ya. Adanya. Ini di Google ada obat COVID nih. Apa adanya nih? Slindamycin. Ini dalam beli online ini? Nah, catat mang obatnya mang. Orang lagi sekolah di telepon Cantika, Bu. Dari perhatian Banar. Mbak, maju mbak. Ini ada obat anti corona nih. Gue belian di internet mbak. Sekenan ya? Obat apa tuh ya? Segan mbak. Obat tradisional nih online yang beli nih. Ini obatnya mau ribet ke paketnya. Oke, kan cara minum ya? Minum gen. Minum kayak di iklannya 2 kali orang yang minum sehari. Sekan ya? Itu mau iklannya. Bodoh. Cobain kan. Buat nyoba kalau Nena. Siapa sih guling kok? Yan. Aduh, Bu. Aduh ya. Cobain kok Yan. Aku taruh salah sih. Aduh, Ija ada untuk COVID mau. COVID ada sih nggak kita basah nih si lempuyangan. Ada emas Kenapa sih?
Ini nawang tensin boki menek tuh boki menek. Dan. Karena ya jadi yang mana ini kan? Om Swastiastu, selamat siang. Saya Apoteker Aris. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Ya Mbak Apoteker, ini kakak saya perutnya sakit dan pusing-pusing. Sudah berapa lama Ibu gejalanya? Sudah 2 hari Bu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu ada mengkonsumsi makanan atau obat yang lainnya mungkin Bu belakangan ini? Minum obat COVID saja. Obat COVID? Ini Bu, mau jaga-jaga ya kakak saya jualan di pasar nggak kena COVID. Bapak Ibu, obat yang Bapak Ibu bawa ini masuk ke dalam golongan obat keras. Saat Bapak Ibu mendapatkan obat, tolong diperhatikan. Apabila ada tanda merah dan tulisannya, berarti obat ini harus didapatkan dengan resep dokter. Dan anjurannya pun harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengapa kita harus menghindari membeli obat di sarana online? Karena Bapak Ibu jadinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan benar. Apalagi di masa ini, sangat banyak informasi yang benar di media massa maupun media online. Bapak Ibu harus bisa memilah informasi-informasi. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi obat yang lebih lengkap, silahkan hubungi Apoteker Anda. Lagi saat Salin kalimat dari kata-kata dalam bahan kimia obat ditulis dulu. 9 salin. Jadi Setelah nulis ini, saya bangun pagi, tulis. Di bawahnya kalau nasrat. Kamu tulis itu tulismu, saya bangun pagi. Sudah mandi, saran saya, obat yang diminum bukan saja. Apabila sampai besok juga belum selesai gejalanya, silakan Ibu dan Bapak tetap saja membuat anjuran yang lebih 20. Tetap patuhi protokol kesehatan dan lindungilah informasi obat. Di bahasa story kerjakan Pak, nanti ku kirim. Cari lagunya gimana tuh belajar. Cari sini dia no. Coba ngomong di YouTube. Tadi lagi untuk adik-adik yang ingin bertanya, ini sudah ada di share ya via WA, dan juga untuk pertanyaan yang tadi juga sudah ditanyakan, itu nanti akan mendapatkan apresiasi dari Apoteker. Dan untuk yang via WA juga ini nanti akan dipilih. Perasaan skinnya tuh udah. Jadi silakan adik-adik menghubungi salah satu dari kakak-kakak pemateri. Selanjutnya ini ada giveaway lagi, semoga dengan banyaknya adik-adik juga semakin tertarik dan bisa menyebarkan informasi yang didapat pada kegiatan pagi ini. Mohon ditampilkan. Jadi ini ada giveaway di mana syarat dan ketentuan ini untuk membuat video TikTok challenge. Ya pasti adik-adik juga udah familiar dan mungkin setiap hari membuka aplikasi tersebut ya. Jadi syarat dan ketentuannya mungkin adik-adik bisa screenshot ketentuannya ini untuk bisa mengikuti giveaway-nya. Yang pertama, membuat video TikTok sekreatif mungkin dengan tema Dagu Sibu yang telah didapatkan tadi. Jeleknya suaranya ya. Media sosial Ya kan, Instagram. Dan juga mengupload bukti mengikuti webinar. Jadi adik-adik men-screenshot atau memfoto dirinya yang kalian ada di dalam room webinar ini untuk sebagai bukti bahwa memang kalian mengikuti kegiatan ini. Kemudian hashtagnya jangan lupa hashtag PCIAI Kutim dan juga hashtag World Pharmacist Day. Dimension ke Instagram @PCIAI Kutim dan juga bisa ke Apoteker. Pagi ini ada @Dea Rizkia Ananda, @Delvi Delaya, @Diana
@diana_astuti95 dan @naomi_marikyarukan MSD. Nanti akan dipilih yang terbaik. Kemudian jangan sedih. Nanti yang terpilih sebagai terbaik itu dari videonya pasti akan mendapatkan apresiasi yang sangat-sangat dibutuhkan, apalagi di kondisi saat ini, di pandemi kali ini. Jadi hadiahnya sangat-sangat menarik dan sangat berguna. Silakan adik-adik bisa memfoto ketentuan ini. Ini ada video yang bisa adik-adik sebagai gambaran ya untuk video TikToknya bagaimana, cuma kalian bisa buat lebih kreatif lagi. Silahkan ditampilkan videonya. Tonight, so watch me bring the fire, set the night alight, shining through the city with the little fucking soul. So light it up like dynamite. This is watch me bring the fire, set the night alight, shining through the city with the little fucking soul. Light it up like dynamite. Tonight, so watch me bring the fire, set the night. I'm eating stars tonight, so watch me bring the fire, set the night. Ya, itu tadi ya kurang lebih contoh video-video edukasi yang menarik dan penuh kreativitas. Mohon silakan adik-adik untuk bisa ikut berpartisipasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Mohon admin untuk mempersiapkan. Mohon adik-adik untuk semuanya mengaktifkan videonya ya, biar ada gambarnya, mukanya di layar. Sudah, Kakak? Kita siap-siap ya untuk yang slide 1. Oke ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua lagi ya. Siap-siap lagi ya adik-adik. Tahan ya, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, ditahan lagi adik-adik. Ya, silakan diaktifkan lagi ya videonya, tampilan layarnya. 1, 2, 3. Oke, slide keempat, ditahan. Slide 4 ya, ditahan. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima,
Ditahan lagi satu. Mohon dek yang belum mengaktifkan video, diaktifkan videonya. Oke, 1, 2, 3. Kembali ke slide 1, Kak. Slide 6. Slide 6. Ini ya. Ditahan ya. Kan videonya semua. Dan videonya diaktifkan. Slide 6, 1, 2, 3. Oke, selesai. Slide 7. Silakan diaktifkan videonya. 1, 2, 3. Mohon untuk ditahan ya, ini untuk slide 1. Slide 1 kembali kah? Slide 1, jadi kita ambil posisi lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih untuk rangkaian kita mulai dari awal hingga di sesi penutup ini. Terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materi, sungguh luar biasa, dan biarlah kiranya adik-adik bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat-sangat berguna untuk keluarga dan juga masyarakat ke depannya. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Iko Tuturyata MPD selaku guru yang menemani hingga akhir kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Apoteker Victor Anisalanda dan seluruh rekan-rekan sejawat apoteker yang ikut di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dan juga jangan lupa ya adik-adik ya untuk giveaway video TikTok challenge-nya ya, ditunggu dan akan dipilih dan diberikan apresiasi terbaik untuk adik-adik semua. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang nanya tulis nomor ya di situ ya. Siap, Kak. Iya, Makasih. Terima kasih. Adik-adiknya yang nanya tadi tulis nomornya ya di sini. Kolom komentar. Oke. Bisa aja gak terbaik nih, saya lagi moto terus ini. Pasang aja mukanya guys. Yang mana yang terbaik nanti kita up. Upload. Bentar aja maksudnya. Apa 12.15 kan? Apa sekarang udah? Iya. Enggak, 12.15 baru